Bu Susi bilang, kita harus buat ANEF, katanya. Saya bingung, apa ini ANEF? Analisis dan evaluasi. Dan akhirnya kami menemukan, wow, pelanggarannya macam-macam. Atas dasar itu, Ibu Susi tentu saja melaporkan kepada Presiden, maka diputuskanlah moratorium kapal-kapal asing. Masyarakat sipil kita, menurut saya, tidak sedinamis pada saat awal-awal reformasi. Kami ingin berkumpul semuanya yang pro-reform ini untuk betul-betul mendesakkan agenda agar Indonesia menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyat. Selamat datang di UTAS Kemitraan, podcast yang membahas isu tata kelola pemerintahan di Indonesia yang melibatkan perspektif dari guru bangsa, para ahli, para pelaku dan pengamat kebijakan, serta para aktivis yang selalu bergerak di bidang pentingnya tata kelola pemerintahan di Republik Indonesia. Kali ini saya akan berbincang dengan Mas Ahmad Santosa, Mas Ota biasanya kami panggil Mas, kami panggil Kang, kami panggil Abang, dan Pak Mas Ahmad Santosa adalah bukan orang baru di Kemitraan. Beliau adalah salah satu orang-orang pertama yang memperkenalkan kemitraan di Indonesia. Mas Ota juga adalah pendiri dari AISEL, di mana saya juga bagian dari AISEL, dan menjadi sekretaris Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, pernah menjadi komisioner KPK, dan ya hampir kemana-mana nih saya ikut Mas Ota. Saya di kemitraan menggantikan Mas Ota, gitu kan? Saya ke KPK menggantikan Mas Ota. Jadi wherever you go, I'm going your way, Mas. Jadi, iya. Apa kabar, Mas? Baik, Bung Laude. Terima kasih banyak nih. Saya sudah diundang dalam acara ini. Ya, Mas Ota kan dikenal sebagai salah satu aktivis lingkungan hidup, khususnya hukum lingkungan, dan juga mengajar di Universitas Indonesia, bahkan menjadi sekarang saya membantu Mas Ota juga mendirikan Indonesian Ocean Justice Initiative. Mengapa sih nggak pernah berhenti bergerak gitu, Mas? Padahal sudah tua ya? Enggak, belum tua. Jadi pertanyaannya menarik, Bung Laude. Jadi saya tidak tahu tahun 1980 atas kesadaran sendiri saya melamar di LBH Jakarta, terinspirasi oleh tokoh-tokoh bantuan hukum pada saat itu. Ada Bang Buyung, ada Yap Tiamhin, ada Pak Suardi Tasrif, ada Pak Soekarjo Adijoyo, ada Pak Hugeng, Pak Ali Sadikin, ada Todung Mulya Lubis, masih muda pada saat itu Pak Todung. Lalu kemudian ada Abdul Hakim Garuda Nusantara, lebih muda lagi. Kemudian ada Abdul Rahman Saleh. Nah, kami masuklah di situ dan diterima sebagai asisten, Bu, pembela umum. Dan baru saya tahu bahwa diri saya itu rupanya passionnya di situ, Bu. Di gerakan bantuan hukum. Sehingga pada saat tahun 80 saya itu masih mahasiswa tingkat terakhir, tinggal skripsi. Skripsi saya tertunda 3 tahun. Jadi baru saya wisuda itu tahun 1983. Itu pun saya dipaksa oleh Todung Mulya Lubis. Karena dia salah satu pembimbingnya. Dipaksa, kalau nggak lulus sekarang repot kamu, gitu ya. Akhirnya saya terpaksa buat skripsi. Pada akhirnya lulus tahun 83. Kami meneruskanlah sebagai pembela umum di LBH. Sampai dengan tahun 87 ya.
Kemudian saya berangkat sekolah pada saat itu. Kemudian tahun 90 selesai sekolah, kami kembali lagi. Tapi dulu di LBH Jakarta, tahun 90 kemudian kami di Yayasan LBH Indonesia. Jadi bekerja untuk kantor-kantor LBH. Jadi, nah dari LBH itu kemudian saya passion saya memang sebelum masuk LBH adalah lingkungan hidup juga, ya. Dari mulai kegiatan-kegiatan kelompok 10 masih bantu-bantu. Saya melihat tokohnya Bu Erna ya waktu itu, lalu Jos Adi Condro ya kayak begitu. Dan kemudian saya masuk LBH, beberapa saya menangani kasus-kasus lingkungan ya. Dan setelah di LBH pun kami 3 kali ke Desa Minamata di sana. Oh, di Jepang. Di Jepang. Jadi kami sangat dekat bergaul dengan aktivis di sana. Kemudian kami juga dekat dengan aktivis Consumer Association of Penang. Mas Bung Laude tahu ya bahwa tokoh-tokoh gerakan Malaysia itu berawalnya dari Consumer Association of Penang pada saat itu. CAP. Nah, lalu setelah LBH kami mendirikan iCell. Nah, kenapa kami mendirikan iCell? Kami menganggap bahwa perlu ada satu sekumpulan aktivis public interest law yang memang mendukung gerakan lingkungan hidup ini. Jadi kami mendirikan itu bersama-sama dengan teman-teman Sandra Muniaga, Zaidun, Wahyuni Bahar, Beni Kaharman, ya seperti itu. Dan setelah iCell ini ya kami keterusan, dan yang sedikit kami kerja dengan gaji yang lumayan pada saat masuk kemitraan, Bung. Nah, pada tahun 2001 pada saat itu. Karena setiap bekerja, saya tidak tahu, saya tidak memikirkan gaji ini gede atau tidak. Tapi by accident, itu pertama kali kami mendapatkan gaji yang lumayan itu di kemitraan. Karena international standar UNDP itu kan. Betul. Nah, setelah kemitraan kami masuk UNDP. Lama juga UNDP itu kemitraan 2001 sampai 2005, 2005 sampai 2009 kami di UNDP. Nah, sebelum kami jadi pelaksana tugas pimpinan KPK, kemudian setelah itu kami Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kemudian kami masuk menjadi pejabat di birokrasi, deputi kepala UKP 4, kemudian setelah deputi kepala UKP 4 kami membantu Ibu Susi Pujiastuti sebagai penasehat dan koordinator staf khusus Satgas yang dibentuk oleh Presiden, Satgas 115 yang dikomandani oleh Ibu Susi juga. Jadi perjalanan saya itu memang public interest terus-menerus. Jadi tidak pernah di luar dari itu, Bung. Oleh karena itu makanya terus terang saya merasa merasa beruntung. Misalnya kenal Mas Ota sejak awal gitu, sehingga somehow saya ikut-ikutan ikutan ke iCell, ikutan ke KPK, akhirnya ikutan ke kemitraan juga seperti itu. Jadi tapi saya ingin tanya lagi, pada waktu itu Mas Ota tiba-tiba menghubungi saya, ayo dong kita dirikan IOG. Mengapa sih harus ada lagi organisasi itu? Dan saya bilang, iya ini adalah call yang benar bagus ini karena memang penting. Tapi apa yang melandasi Mas Ota waktu itu tiba-tiba mengumpulkan kami untuk kita bersama-sama mendirikan IOG? Ya, beruntung saya memiliki kawan yang mendirikan IOGI itu dengan Bung Laude ya, dan teman-teman lainnya ada Bang Mulya Lubis, Pak Hasan Wirayuda, dan kawan-kawan. Nah, pertimbangannya adalah kita ini kan memang bergerak di sumber daya alam ya. Bagaimana mengelola sumber daya alam itu berbasiskan tata kelola yang baik, kemudian berdasarkan berdasarkan demokrasi
lingkungan, kemudian berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Dan kebetulan memang selama hampir 5 tahun, kami itu seperti sekolah lagi dalam membantu Ibu Susi. Baik di Satgas, permulaan Satgas yang dibentuk oleh Menteri Kelautan Perikanan. Lalu di-upgrade menjadi Satgas Kepresidenan. Tapi di antara tugas Satgas ini, ya saya diminta untuk menjadi penasehat menteri, jadi segala bidang, bukan hanya pemberantasan IUUF. Bahkan pernah jadi kepala unit kerja menteri pada saat itu. Nah, di situ saya dan kawan-kawan, termasuk Pak Yunus Hussein, belajar banyak. Bagaimana kita menyelamatkan sumber daya alam laut kita. Nah, jadi terus terang saja bahwa, wow, kebetulan Ibu Susi memperbolehkan saya untuk merekrut banyak anak-anak muda yang hebat-hebat. Nah, itu anak-anak muda itu juga belajar dari Bung Laude kan pada saat itu. Lalu kemudian kami pikir sayang sekali kalau setelah mengakhiri tugasnya di Satgas, kami tidak berkumpul lagi untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan. Dan kita bersepakat dengan teman-teman lainnya yang sudah senior, bergabung dengan teman-teman junior, mendirikanlah IOGI ini, termasuk Bung Laude. Nah, saya kira tujuannya satu, bagaimana sumber daya kelautan ini dikelola tentu saja secara sustainable, berbasiskan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 itu kami semua sepakat untuk kontekstualisasikan di dalam pengelolaan sumber daya kelautan, yaitu soal equity, ya, dan soal ecologically sustainable development. Itu 33 ayat 4. Nah, itulah yang kami kerjakan sekarang, Bung Laude. Ya. Saya masih mengingat awal-awal Satgas itu ketika merekrut ya. Tiba-tiba Mas Sota telepon saya, ini kemitraan bisa bantu nggak gitu kan. Jadi ini simbiosis mutualisme nih. Ini anak-anak muda pintar-pintar dan itu, dan alhamdulillah waktu itu memang ada ada rezeki sedikit ya, kemitraan itu bisa dari satu lembaga gitu kita bisa ikut membantu awal-awal berdirinya Satgas itu. Tapi terus terang loh Mas, waktu itu saya tidak pernah berpikir akan memiliki dampak yang besar, khususnya untuk penegakan hukum perikanan. Karena dari dulu illegal fishing, unreported dan lain-lain itu ya ada 1-2 kasus, tapi tidak masif setelah adanya Satgas itu. Sehingga betul-betul kita set the tone of marine and fisheries law enforcement waktu itu. Saya pikir di Asia dan di Asia Tenggara kita betul-betul cukup bagus, dan itu kan mulai dari satu yang kecil. Itu bagaimana Mas ceritanya sampai bisa seperti itu? Menarik memang. Jadi memang kalau ingin secara lengkap, Bung Laude bisa membaca evaluasi yang dibuat oleh tim independen kita. Termasuk yang mengevaluasi itu adalah Zainal Arifin Mokhtar, Bung Uceng, ya, di situ. Dan ada beberapa ahli kelautan dan perikanan. Jadi sebetulnya disinilah kecerdasan seseorang yang namanya Susi Pujiastuti. Saya belajar banyak dari Bu Susi. Dan Bu Susi bilang, kita harus buat ANEF, katanya. Saya bingung, apa ini ANEF? Analisis dan evaluasi. Kalau kita kan lawyer taunya due diligence, audit kepatuhan, kan begitu. Itu analisis evaluasi. Apa yang dianalisis, Bu? Saya tidak mau tahu. Pak Ota harus bisa dengan timnya melakukan analisis dan evaluasi seluruh kapal ex-asing. Jadi buatan asing yang memang kapalnya itu besar-besar
Dan ya tentu Bu Susi punya satu asumsi bahwa ini ada masalah banyak dengan kapal-kapal ex-asing ini. Berapa jumlahnya, Ibu? Nah, ya dihitung saja katanya. Nah, rupanya jumlahnya per 15 November, Bung. Ini awal pekerjaan kita. Yeah. Per 15 November tahun 2014 adalah 1.132 kapal ex-asing. Yang gross tonnya itu di atas 150. Lumayan besar, Bung. Bahkan ada yang 600 gross ton itu. Nah, jadi kami kelilinglah Indonesia melakukan analisis dan evaluasi. Dan yang ditemukan itu memang melebihi apa yang kami pikirkan. Jadi misalnya kami menemukan bersama dengan Associated Press itu kasus-kasus perdagangan orang. Itu kan bukan IUUF-nya ya, other crimes ya. Lalu kasus-kasus modern slavery sampai dengan penganiayaan. Jadi luar biasa. Dan pinternya perusahaan itu, dia tidak merekrut ABK Indonesia. Ada bersyukurnya juga saya. Saya kalau tidak tega kalau misalnya ABK Indonesia dijadikan korban perdagangan orang dan perbudakan modern seperti itu dan penganiayaan. Tapi semua ABK-nya adalah Kamboja, Laos, Myanmar kebanyakan. Tapi semua diberi KTP-nya KTP Thailand semuanya. Diberi KTP semua Thailand. Nah, lalu ada yang ditarik 9 tahun, Bung, hidup di atas kapal, dia baru bisa kembali ke orang tuanya 21 tahun. Kemarin itu bayangin dari 9 tahun sampai 21 tahun hidup di atas laut terus. Sandar tidak boleh turun, balik lagi. Sandar kerja terus. Nah, itu hal-hal seperti itu, Bu. Nah, apa yang kita lakukan adalah satu-satu melakukan audit kepatuhan dari kapal-kapal itu dan akhirnya kami menemukan pelanggarannya macam-macam. Ya, ada yang pelanggarannya bisa dipidanakan. Ya. Ada yang pelanggarannya bisa dijatuhi hukuman administrasi, ada yang pelanggarannya saya kira di bawah 5%, tidak terlalu berat ya. Pelanggaran, tapi pelanggaran ringan. Tapi selebihnya adalah pelanggaran berat. Nah, jadi atas dasar itu Ibu Susi tentu saja melaporkan kepada Presiden, maka diputuskanlah moratorium kapal-kapal asing. Dan kapal asing tidak ada lagi di Indonesia, Bung. Tetapi setelah itu, kita sebagai orang-orang hukumnya harus memastikan bahwa semuanya ini adalah betul-betul harus secara legal, dan kalau ada pelanggaran harus ditindaklanjuti. Seperti itu, Bung. Dan beberapa ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum, dan kapal ex-asing sampai dengan sekarang, Bung, tidak boleh dioperasikan, dan kapal asing tidak boleh masuk ke perairan Indonesia menangkap ikan. Tetapi Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu memiliki kebijaksanaan, memiliki kebijakan, boleh saja modal asing ditanamkan di Indonesia, tetapi untuk pengolahan ikan, tapi penangkapan khusus untuk orang Indonesia. Kapal itu tidak boleh kapal ex-asing dan kapal asing. Jadi semua kapal ikan Indonesia dibuat oleh pembuat kapal orang Indonesia, pemiliknya Indonesia, ABK-nya orang Indonesia. Jadi seperti itu, Bung. Dan disitulah kami belajar modus operandi, pola perilaku dari perusahaan-perusahaan yang menangkap ikan di Indonesia dan yang mengaku dirinya PMDN, jadi pemilik modal nasional, tetapi sesungguhnya yang memiliki kekuatan atau power to control adalah pemilik asing. Seperti itu. Terima kasih, Mas Sota. Jadi itu adalah cerita-cerita yang dulu itu kita nggak ketahui. Sampai waktu itu ketika saya di KPK, akhirnya saya mendapatkan beberapa informasi yang lain, misalnya tonasenya harusnya ditulis misalnya 100 ton, ditulis di bawah
pokoknya banyak sekali yang sehingga menimbulkan kerugian yang banyak. Saya ingin menanyakan kepada Mas Ota, kalau kita lihat dengan kebijakan yang sekarang, apakah ini perlu, menurut saya yang dulu-dulu itu untuk penegakan ayu-ayu fishing itu menurut saya itu harus tetap kita laksanakan. Dan oleh karena itu saya pikir yang sekarang pun harus melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dulu. Kalau Mas Ota melihatnya seperti apa? Yang sekarang ini. Ya, sebetulnya kan yang seharusnya kita lakukan kalau kita ingin konsisten melaksanakan pasal 33 ayat 4 dan 33 ayat 3 dan 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, maka yang harus kita laksanakan adalah sustainable ocean economy. Ya, jadi kalau kita mau mendorong ekonomi yang melalui pemanfaatan sumber daya kelautan, maka yang harus diterapkan adalah 3P itu. Pertama adalah effective protection. Apa yang diproteksi adalah daya dukung ekosistem laut, supaya kalaupun ada pemanfaatan sumber daya kelautan itu harus sustainable. Yang kedua adalah kalau kita mau kalau kita mau melakukan kegiatan ekonomi, maka harus dilakukan secara sustainable. Itu instrumennya kan banyak ya, Bung. Yang ketiga, ini yang paling penting, Bung. Equitable prosperity. Jadi prosper equitably. Nah, ini yang menjadi masalah, Bung. Jadi jangan sampai tidak ada pendistribusian manfaat sumber daya laut secara merata dan secara berkeadilan. Jangan sampai itu tidak ada, Bu. Nah, itu yang disebut dengan ocean equity. Dan kalau kita semua tahu bahwa sumber daya kelautan itu sangat kaya sekali, ya. Kaya sekali. Namanya economic asset. Nah, oleh sebab itu, menurut saya yang sekarang pun dan UNCLOS pun tidak melarang kalau kita tidak memperkenankan atau tidak membolehkan pengoperasian kapal asing, tidak melarang UNCLOS. Di IIZ kita ada yang mengatakan, loh, tidak boleh kita melarang. Bung Laude pasti tahu sebagai ahli hukum internasional, tidak begitu. Walaupun kita memiliki bukan sovereignty, tetapi sovereign rights, hak berdaulat. Menurut UNCLOS, kalau kita ingin berbagi sumber daya di IIZ itu banyak sekali syaratnya. Artinya kita boleh melarang saja. Boleh melarang. Untuk apa? Untuk kepentingan nasional. Ya, kepentingan nasional kita masih membutuhkan sumber daya ikan. Dan oleh sebab itu, kalau saya dan kawan-kawan di IOG memberikan saran kepada Pak Menteri, Pak Sakti Wahyu Tranggono, untuk tidak memberlakukan kapal asing untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Bu. Dan Australia juga begitu. Kemudian Ghana juga kami belajar seperti itu. Ya. Jadi banyak negara-negara yang memang melarang kapal asing untuk beroperasi di wilayahnya. Seperti itu. Jadi menurut saya kami sudah berkali-kali menyampaikan pada Pak Menteri, dan syukur sampai dengan sekarang Pak Menteri tidak ada niat untuk mengundang investasi dalam bentuk pengiriman kapal asing misalnya untuk menangkap ikan di wilayah kita. Jadi mudah-mudahan kita tidak akan memberikan konsesi pada modal asing untuk menangkap ikan. Ya, terima kasih Mas. Ada beberapa hal yang harus kita perlihatkan juga, bahwa dalam rangka untuk mengurus laut ini, khususnya untuk mengamankan zona ekonomi eksklusif kita yang sangat luas, dengan kemampuan armada perikanan kita dan aparat kita memang masih sangat sedikit. Di samping itu, ada yang kita melihat
kurangnya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan di laut, Angkatan Laut, Polisi Air, Bea Cukai, KKP sendiri, bahkan Pemda seperti itu. Ini ke depan harusnya seperti apa, Mas? Supaya terkoordinasi dengan baik. Jadi ada dirijen yang baik untuk mengorkestrasi pengamanan dan penyelamatan laut kita. Ya, kalau koordinasi dalam melakukan patroli, saya kira memang perlu ada yang mengkoordinasi. Kenapa harus dikoordinasi? Karena laut kita terlalu luas, seperti yang dikatakan oleh Bung Laude tadi, sedangkan kemampuan kapasitas patroli kita terlalu kecil. Ya, oleh sebab itu perlu koordinasi. Lebih kerennya sinergi, kan seperti Sinergi, itu. ya. Betul. Di kita punya Bakamla, Bu. Badan Keamanan Laut Indonesia. Kita punya KKP. Kita punya Angkatan Laut. Dan kita punya Polairut. Ya. Kapalnya juga lumayan, Bu. Polairut. Dan kita punya Hupla, KPLP itu. Dan menurut saya memang perlu disinergikan, Bu. Karena kami melihat begini, sekarang kalau melihat pantauan satelit kita, memang wilayah yang paling rawan adalah wilayah WPP, wilayah pengelolaan perikanan 711, di mana yang menjadi langganan itu adalah kapal ikan Vietnam, masuk ke WPP kita, jauh ke bawah ekonomi eksklusif zone kita, walaupun dia memanfaatkan wilayah sengketa yang di atas itu, karena ada duplikasi ZEE, mereka mengklaim ZEE itu sama dengan garis batas landas kontinen, sedangkan kita menghitungnya berdasarkan ketentuan UNCLOS itu 200 mile. Jadi ada overlapping. Nah, itu masih sengketa. Tapi kadang-kadang mereka masuk ke bawah, Bung Laude. Kadang-kadang kita tidak melihat patroli banyak di situ. Nah, jadi kami mengusulkan pada Pak Menteri maupun Kepala Bakamla, kepada Pak Menko Polhukam juga, kami mengusulkan bahwa pertama, gunakanlah teknologi pendeteksian semaksimal mungkin. Itu lebih menghemat. Yang kedua adalah ini yang namanya yang namanya puskodal itu harus bisa diakses oleh semua dan harus ada konduktornya, ibaratnya kalau orkestra musik. Nah, yang ketiga, kami memantau ada di beberapa WPP yang merupakan ancaman dari kapal ikan asing. Contohnya, ada distant water fishing fleets dari Tiongkok. Misalnya, itu di daerah Pasifik, Bung, South Pacific. Tapi kadang-kadang masuk seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau itu ditongkrongin oleh patroli kita, dan kita harus bikin juga semacam pangkalan di daerah-daerah situ, sebetulnya nggak berani mereka. Dan yang kedua, Bung Laude, kami juga sudah menyarankan, kalau Cina itu nelayannya diperlengkapi dengan segala macam peralatan dan dilatih sebagai militia, maritime militia. Indonesia juga bisa kan melakukan itu. Jadi Indonesia itu di samping kita mendorong nelayan Indonesia untuk mendapatkan ikan di rumah sendiri, dia juga bisa saja dibekali dengan insentif tentunya untuk menjaga batas maritim. Penjaga laut, ya. Betul, Bung. Jadi hal-hal itu yang saya kira perlu konsisten, Bung, terus-menerus diingatkan, dibicarakan, didiskusikan dengan teman-teman dari yang bertugas untuk menjaga keamanan maritim kita, terutama dari pencurian ikan, Bung. Setuju. Kita beralih sedikit dari isu laut kepada isu yang lain yang sebenarnya kegundahan itu bukan cuma kegundahannya Mas Ota, tapi kegundahan saya karena sama-sama gundah dan termasuk kegundahannya Aisel, kegundahannya kemitraan. Khususnya untuk dari dulu kita bercita-cita melihat bahwa sumber daya alam Indonesia itu bukan cuma laut yang kita bicarakan tadi,
tapi mulai tambang, hutan, dan lingkungan yang lain yang ada di atas darat. Itu satu, terbebas dari korupsi. Yang kedua, dimanage dengan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Ada transparansi, ada accountability, ada kepastian hukum, sehingga tidak ada konflik. Ini Mas Otak kan udah terlalu lama. Bahkan saya aja kadang lelah gitu. Tapi kok hasil yang ingin saya sebutkan tadi itu kok belum terwujud. Apa yang harus kita perbaiki, Mas? Ya, saya sih melihat issues atau kepedulian yang diangkat Bung Laude ini kan persoalan demokrasi, persoalan governance, sama persoalan rule of law. Ya, memang tidak seperti yang kita harapkan lah. Seperti itu. Kalau kita lihat indeks demokrasi, artinya kan kalau bicara kebebasan sipil itu nilainya rendah sekali. Turun sekarang. Betul. Dan yang kedua, kalau soal governance, lagi-lagi memang korupsi di situ yang paling rendah. Absence of corruption rendah nilainya. Nah, juga bicara rule of law, ini lebih banyak lagi. Di samping absence of corruption, juga soal criminal justice system nilainya juga tidak baik, Bung. Civil justice juga tidak baik. Artinya kan ini peradilan, Bung, ya. Kalau civil itu kan pasti peradilan. Kalau criminal justice system bisa jadi penyidik, bisa jadi penuntut, bisa jadi pengadilannya juga. Seperti itu. Jadi dulu Bung Laude, pada saat Bung Laude mungkin masih di luar negeri, saya diterima di kemitraan itu, tugasnya adalah untuk merangkul semua pimpinan institusi Gakum untuk menyepakati sebuah program pembenahan dari governance mereka. Seperti itu. Akhirnya tahun 2001 kami kerja the whole year, ya kalau nggak salah, karena ada persiapan terlebih dahulu. Persiapannya itu adalah semua staf-staf dari institusi kejaksaan, dari Polri, dari pengadilan, dari advokat, itu kumpul untuk merumuskan apa program yang kira-kira untuk membenahi internal governance mereka. Dan kenapa itu hampir 1 tahun, Bu? Karena itu tidak mudah untuk mereka buy-in. Jadi harus ada satu persuasi yang sangat telaten gitu ya, seperti itu. Dan kitanya juga kan baru juga belajar, Bu. Jadi kita semua sambil belajar. Nah, tetapi syukur ada Komisi Hukum Nasional pada saat itu, ya, dan ada pakar-pakar hukum juga, ya, teman-teman kita. Dan akhirnya diselenggarakanlah Law Summit. Indonesian Law Summit, ya. Ya, jadi semacam KTT-nya lah ya, para pimpinan penegak hukum, Law Summit. Dan itu dilampirkan program-program pembenahan institusi, ditandatanganilah oleh, dan Mahkamah Agung waktu itu Profesor Dr. Bagirmanan itu yang sangat antusias sekali untuk menjadi hostnya dan untuk mendorong ini. Dan pada saat itu saya ingat salah satu chair of kemitraan board-nya itu Pak SBY waktu itu calon presiden. Nah, oleh sebab itu pada saat beliau jadi presiden, program itu dibeli oleh pemerintahan Pak SBY pada saat itu. Lalu kemudian tahun 2004, Bung, kalau tidak salah, 2004 itu dibuat Law Summit 2. Itu lebih mengerucut, lebih ada perbaikan lebih tajam juga. Dan menarik, Bung, itu membangkitkan satu kesadaran baru tentang perlunya pembenahan internal governance dari masing-masing agar penegak hukum itu betul-betul menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas. Kan itu intinya, Bung. Nah, kemudian itu diteruskan, Bung, diteruskan oleh Bappenas dan UKP 4. Bappenas dan UKP 4 dengan format 8 kolom itu. Itu dibuat satu program
dikeluarkanlah Inpres, instruksi presiden oleh Pak SBY pada saat itu tahun 2011 dan 2013, 2012, 2013 itu ada 3 Inpres, Bu, untuk pembenahan itu semua. Dan mudah-mudahan sekarang juga masih dilanjutkan. Ya, saya masih melihat misalnya hasil-hasil Indonesian Law Summit itu di kemitraan masih ada catatan-catatannya, plus misalnya blueprint Mahkamah Agung juga dibikin di sini, dan itu Mas Sota juga di belakangnya itu semuanya. Sehingga memang menurut saya momentum itu harus kita tetap gulingkan, apalagi melihat indeks korupsi kita kok menurun, indeks demokrasi kita juga menurun, kualitas pengelolaan sumber daya alam kita pun juga menurut saya masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu saya ingin dengar Mas Ota, kira-kira ini di mana sih yang salah ini, atau apa yang harus kita fix, baik itu dari segi pemerintah, dari segi masyarakat sipil kita ini, maupun dari segi dunia usaha. Saya pikir 3 ini tidak boleh dinegasikan perannya. Bagaimana Mas baiknya? Saya kira saatnya ya Presiden Jokowi sekarang, karena beliau masih punya 3,5 tahun, saatnya untuk mengeluarkan instruksi presiden atau perpres atau apapun ya. Tapi saya kira Inpres tidak ada masalah. Yang mengatakan saatnya Jaksa Agung, saatnya Kapolri untuk melakukan pembenahan internal governance secara serius sehingga mereka betul-betul melaksanakan tugasnya secara profesional dan secara artinya menjunjung tinggi integritas. Seperti itu. Mahkamah Agung tentunya punya keterbatasan, Pak Jokowi tidak bisa melompat begitu saja. Tapi saya kira Bung Laude setuju ya, bahwa saat ini dengan Ketua Mahkamah Agung Pak Syafruddin, itu boleh dikatakan yang tiap hari berbicara dan memelihara program pembaruan internal di Mahkamah Agung, di peradilan itu, jujur ya, Mahkamah Agung. Dengan bantuan dari masyarakat sipil. Ada LAIP, ada kawan-kawan lainnya juga. Seperti itu. Sangat terbuka. Kemitraan terbuat seperti itu. Dan secara sejarah, Bung, kemitraan itulah pada saat kami kesulitan pembiayaan untuk membuat semacam blueprint, cetak biru, pembaruan peradilan. Saya kira itu sangat komprehensif sekali. Anak muda yang namanya Rifki Assegaf pada saat itu, ya, yang menjadi motornya pada saat itu, dan itu bukan hanya saja sekedar membuat blueprint, tapi betul-betul dilaksanakan oleh Pak Bagirmanan sebagai Ketua Mahkamah Agung dengan pimpinan yang lainnya. Dan kemudian beberapa tahun kemudian ada blueprint yang baru yang lebih aktual ya. Dan itu juga dilaksanakan sampai dengan sekarang, Bu. Ada tim pembaruan di dalam seperti itu. Jadi menurut saya sih, kejaksaan dan kepolisian itu saatnya Presiden Jokowi dengan sisa masa tugas 3,5 tahun untuk mulai membuat satu legacy bahwa Pak Jokowi juga bisa mengembangkan satu kondisi bahwa kita itu betul-betul negara hukum yang bisa membahagiakan rakyatnya, yang bebas dari korupsi. Dan itu sesuai, Bung, dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu. Suka atau tidak suka bahwa sebagai orang yang ikut mengawal reformasi bidang hukum, yang maksudnya Mas Ota, kita dan teman-teman yang lain ikut terlibat langsung, momentum itu walaupun lambat di Mahkamah Agung itu tetap terpelihara. Di kepolisian dan di kejaksaan mudah-mudahan semangat yang sama juga terpelihara. Oleh karena itu juga saya sebenarnya berharap
kira yang disampaikan oleh Mas Ota tadi itu bisa terwujud. Apalagi Menko Polhukam itu Pak Mahfud, semoga bisa menjadi konduktor untuk mengembalikan atau meningkatkan upaya reformasi itu ke jalan yang lebih terukur, tercapai khususnya dalam waktu 3 tahun ke depan. Dulu tidak ada champion of reform, champion of legal reform di dalam. Sekarang Pak Jokowi beruntung ada champion of legal reform, Profesor Mahfud MD. Jadi sebetulnya opportunity-nya besar nih, apalagi didukung oleh teman-teman masyarakat sipil kalau mau dijalankan secara sungguh-sungguh. Ini masyarakat sipil ini, dulu saya masih ingat kan, di polisi pun masyarakat sipil awal-awal sebelum itu ikutan, termasuk kemitraan. Mas Ota salah satunya lewat kemitraan, Bang Adrianus Meliala dan teman-teman yang lain. Di kejaksaan ada juga. Ini saya melihat terus terang kita masyarakat sipil ini agak berjarak sekarang dengan pemerintah. Ini sebabnya apa? Apakah dari segi pemerintahnya atau dari segi masyarakat sipilnya? Ya, saya mungkin kan begini, Bung. Kalau almarhum HS Dillon sebagai mantan Direktur Eksekutif Kemitraan, dia mengkombinasikan pendekatan pressure from without, melakukan pressure, exerting pressure dari luar, dan yang kedua adalah capacity from within. Jadi seperti Leib dan kawan-kawan untuk bekerja bareng dengan Mahkamah Agung untuk menyusun internal governance, rule of the games, prosedur mekanismenya. Nah, menurut saya tidak tahu ya, punya optimisme bahwa kita bisa coba untuk ini mengkomunikasikan dengan Presiden, dan kita bisa mencoba diskusi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk dihidupkan kembali semangat untuk pembenahan di dalam. Nah, tetapi memang kalau berbicara tentang pembaruan kepolisian dan pembaruan kejaksaan, ini harus kerjasama juga dengan Menteri Keuangan, karena kalau tidak kerjasama dengan Menteri Keuangan, agak sulit juga memang untuk ditingkatkan kesejahteraan dari para polisi dengan kejaksaan ini. Tetapi saya kira kita harus coba capacity from within, Bung Laude. Apalagi Bung Laude ini paham sekali apa yang harus dibantu untuk membuat citra dari penegak hukum itu baik di mata publik, mata masyarakat, sehingga kemitraan adalah satu tempat yang tepat ya, satu institusi yang tepat untuk melakukan capacity from within ini, Bung. Dan kita sudah punya pengalaman puluhan tahun untuk itu. Jadi saya kira kita perlu revive itu, Bung. Ya, saya pikir berharap memang kemitraan sekarang masih membantu secara terbatas kepolisian, khususnya untuk penilaian indeks tata kelola kepolisian. Itu masih kami yang pegang. Dan di situ memang kelihatan gapnya itu tinggal diikuti sebenarnya dari itu bisa itu peninggalan Pak Tito, dan mudah-mudahan masih berlanjut ke depan. Di Kejaksaan Agung pernah terhenti, dan sekarang kami mulai ada sedikit program untuk Kejaksaan Agung. Tapi saya pikir ini karena masih program terlalu teknikal, belum yang untuk sebagai yang institutionalized gitu. Jadi mungkin ke depan saya pikir harus bersama-sama kita untuk berbicara dengan pimpinan di Kejaksaan Agung dan di kepolisian. Bung Laude, biasanya Kejaksaan Agung itu yang menjadi motor pembaruan diserahkan pada Wakil Jaksa Agung. Nah, kebetulan Wakil Jaksa Agungnya ini adalah mantan Kapusdiklat. Saya pikir saya pernah berbicara dengan beliau dan paham sekali sebetulnya
agenda pembaruan kejaksaan. Ya, jadi saya pikir perlu untuk ditemui sesegera mungkin Jaksa Agung dengan Wakil Jaksa Agung untuk segera mereka melakukan inisiatif-inisiatif. Ya, Pak Marzuki Darusman sebagai salah seorang founder kemitraan dan mantan Jaksa Agung pernah menelpon saya juga memang. Cuma sekarang ini lagi mencarikan resources. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan untuk berbicara dengan beliau-beliau. Ada beberapa 1-2 pertanyaan yang lain soal reformasi. Ini nggak apa-apa kan kita ke belakang. Ini reformasi kita ini kan kalau kita mau hitung tahun 98 sebagai awal reformasi, ini sudah lebih 20 tahun. Tapi kok kualitas demokrasi kita, kualitas tata kelola pemerintahan kita ini masih belum seperti yang dicita-citakan oleh reformasi. Apa yang harus kita revive? Baik dari semangat atau cara mungkin yang lebih praktis yang bisa kita kerjakan agar cita-cita itu tidak melenceng atau berbelok ke arah yang lain. Ya, sebetulnya Bung Laude, kalau saya kan dulu dengan Bambang Wijoyanto, dengan Bang Todo, almarhum Abdul Hakim, dengan Bang Buyung, itu kan memang bekerja melaksanakan bantuan hukum struktural dan selalu mempertanyakan berbagai isu-isu ideologi juga seperti itu di era sangat represif. Betul. Kemudian kalau saya tidak menyangka pergantian kepemimpinan begitu cepat, bulan Mei tahun 1998 pada saat itu. Iya. Dan buah reformasi itu saya ingat kita mendorong adanya satu atap menjadi 2 atap. Ya, kalau dahulu itu kan peradilan itu kan tidak independen sama sekali. Kan? Nah, oleh sebab itu terjadi sudah. Itu saya kira satu langkah besar. Yang kedua, Bung, dulu kalau kita mempersoalkan atau mengkritik pada pemerintah, itu hanya melalui pledoi LBH itu. Jadi kita tahu bahwa kalau kasus subversif, itu pasti kalah kasusnya. Oleh sebab itu kita berteriak lantang untuk mengkritik seperti itu. Dan itu diliput. Nah, kita berharap dengan kritik yang terus-menerus dikemukakan, maka kesadaran masyarakat akan muncul, akan tumbuh. Dan ya, kenyataannya memang tahun 1998 ada pergantian kepemimpinan pada saat itu. Nah, sekarang kita punya Mahkamah Konstitusi. Sekarang kita punya ombudsman, kita punya komisi judisial, ya kan? Kemudian apalagi, Bung? Kita punya KPPU dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, Bung Laude, di mana kita ikut menggagas ini bersama-sama dengan kawan-kawan jurnalis, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi saya kira luar biasa itu, Undang-Undang KIP. Dan boleh dikatakan prinsip yang diusung dalam pasal 2 Undang-Undang KIP itu adalah male. Mohon maaf, ini bukannya saya gender insensitif ya. Male itu adalah maximum access, limited exemptions. Jadi luar biasa itu, Bung. Jadi tidak mudah orang memberlakukan kerahasiaan. Jadi keterbukaan yang seluas-luasnya. Jadi saya kira itu satu hal. Tetapi memang betul kata Bung Laude bahwa masyarakat sipil kita menurut saya tidak sedinamis pada saat awal-awal reformasi. Seperti itu. Dan mungkin tidak ada tokoh-tokoh sekarang. Saya tidak tahu ya. Semua sibuk sendiri-sendiri gitu. Atau kaderisasi yang berjalan, yang tidak berjalan seperti itu. Untung ada Bung Laude kan yang masih bersama-sama kemitraan untuk melakukan ini gitu, Bung.
Dan memang yang menjadi sorotan saya adalah pertama adalah bagaimana negara hukum atau rule of law ini betul-betul harus ditumbuhkan di Indonesia. Karena itu adalah amanah konstitusi kita. Betul. Artinya apa itu rule of law? Kalau menurut saya yang pertama yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana institusi-institusi Gakum ini betul-betul trust publiknya tinggi. Artinya apa? Ya harus profesional dan berintegritas dari mulai pimpinan sampai ke bawahan. Seperti itu, Bung. Artinya memang yang pertama adalah ya baik itu Jaksa Agung maupun Kapolri itu orang-orang yang pro reform. Ya. Nah, harus kalau tidak pro reform agak sulit juga, Bung. Jadi itu salah satu, Bung ya. Tentu banyak ya elemen-elemen rule of law, dan saya setuju juga dengan Bung Laude, kebebasan sipil itu perlu, civil liberties, dan oleh sebab itu menurut saya banyak hal-hal yang bisa kebebasan sipil itu tidak atau menjadi lebih terdegradasi begitu ya. Salah satunya adalah yang prioritas Undang-Undang ITE ya, yang itu yang perlu saya kira perlu satu review secepat mungkin seperti itu. Ya, ini menjelang akhir dari ngobrol santai kita, Mas Ota. Tapi kan selain saya mengikuti Mas Ota ke AISEL sebagai rumah, saya mengikuti Mas Ota ke kemitraan sebagai rumah yang kedua. Tapi kita juga punya rumah yang ketiga, KPK. Mas Ota di zaman dia turbulensi, Presiden menugaskan untuk menyelamatkan KPK. Di mana akhirnya saya juga menjadi bagian dari KPK dan yang tidak mungkin saya lupakan. Dan saya pikir kemitraan juga berjasa untuk menimbulkan institusi itu dari awalnya. Banyak orang berpendapat, khususnya civil society, KPK ini juga perlu diselamatkan. Ya, kira-kira dari segi apanya, Mas? Untuk agar giroh pemberantasan korupsi itu masih tetap menjadi semangatnya dipertahankan. Ya, ya memang menurut saya KPK itu sejak pendiriannya, di mana kemitraan ikut berkontribusi melakukan tes TPA pertama di Indonesia, ya, transparansi, partisipasi, dan apalagi tadi TPA itu akuntabel, seperti itu. Dan juga pada saat KPK belum ada dana yang cukup, kita memberikan dukungan untuk di hire consultant untuk soal keorganisasian, itu kemitraan, Bu. Dan ternyata dengan undang-undang KPK itu yang memberikan kewenangan yang extraordinary, dengan orang-orang yang saya pikir bagus, kita lihat angkatan pertama ya, kita lihat angkatan kedua, angkatan ketiga, sampai angkatan ya Bung Laude ya, itu memang luar biasa ya. Dan menurut saya faktor kepemimpinan di KPK ini penting. Tetapi juga lebih penting lagi karena penyidik ini kan mempunyai independensi juga. Jadi KPK memiliki penyidik-penyidik yang memang steril, Bu. Ya, jadi tidak bisa dipengaruhi apapun, jadi bekerja atas dasar bukti dan profesionalisme. Nah, ini yang penting, Bu. Nah, pertanyaannya adalah apa implikasi dari undang-undang KPK yang direvisi? Apa implikasi dari keberadaan pengawas KPK? Dan menurut saya saatnya, Bu, sekarang ini setelah 1 tahun, itu kemitraan melakukan evaluasi dari luar, Bu. Bekerja sama dengan pimpinan KPK. Jadi apa implikasinya? Lalu kita secara jujur
implikasinya ini bisa disampaikan kepada Presiden, bisa disampaikan pada DPR dan ke publik, Bung. Nah, jadi saya kira kita buat satu studi yang sangat profesional untuk mengkaji tentang implikasi ini. Sekaligus juga kita melihat di mana blind spot-nya, di mana kelemahan-kelemahannya sekarang ini. Sehingga kalau misalnya kelemahannya memang ada, kita bisa minta juga kepada Pak Jokowi, mari kita menginisiate agar direvisi undang-undangnya, dikembalikan seperti semula, atau bahkan lebih baik daripada undang-undang KPK yang dahulu. Jadi saya pikir penting. It's a time, Bung. After 1 year mungkin ya, saya kira. Sekarang sudah 1 year belum, Bung? Belum ya, Bung ya? Sudah lebih. Sudah lebih 1 tahun ya. Saya kira sudah saatnya, Bung, kita melakukan kajian ya, sehingga kita punya satu fakta ya, evidence apa ini implikasinya dari ini semua. Saya sih berharap KPK tetap jadi etalase bangsa ya, di mana-mana kita membanggakan adanya KPK ini. Ya, Mas Ota adalah aktivis, pengajar, orang yang selalu ingin bekerja melihat negeri ini lebih baik. Banyak anak muda yang mungkin kurang mengenal kita yang tua-tua ini, gitu. Ada nggak harapan Mas Ota kepada kaum milenial ini agar tugas-tugas reformasi itu bukan hanya dilakukan oleh kita-kita yang sudah tua, tapi milenial ini harusnya merasa terpanggil. Kalau dia di YouTube, kalau di media sosial, supaya betul-betul memberikan kontribusi nyata. Apa himbauan Mas Ota untuk kaum milenial dari, anggaplah kita ini kaum kolonial gitu. Ya, Bung. Kalau dibandingkan dengan lingkungan hidup, Bung ya. Ini saya ambilkan saja satu survei ya dari Litbang Kompas ya, Bung ya. Ini antara kepedulian terhadap pemberantasan korupsi dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Ini kalangan milenial muda, kebutuhan perlu atau tidaknya gerakan masyarakat di bidang pemberdayaan lingkungan hidup itu sangat tergolong kecil. Milenial muda ini masih 4%. Milenial matang 3,7%, generasi X 2%, dan baby boomer 1,6%. Kecil sekali dari responden ya. Tapi, Bung, di sisi lain adalah kebutuhan masyarakat terkait gerakan pengawasan pemberantasan korupsi cukup besar ini. Milenial muda 26,7%, milenial matang 34,6%, generasi X 20,4%, dan baby boomers paling tinggi. Baby boomers itu angkatan saya, Bung, jadi sudah pensiunan nih. Makanya kalau GAP tuh gerakan anti korupsi itu seangkatan saya tuh banyak tuh, Bung. 38,9%. Jadi menurut saya, Bung, untuk milenial, untuk merangkul mereka, untuk menjadi bagian dari gerakan pemberantasan korupsi dan reformasi hukum, menurut saya tidak perlu pesimis. Sekarang tinggal bagaimana kita merangkul mereka, Bung. Bayangkan, milenial matang 34,6%, tinggi loh. Bung. Dibandingkan dengan lingkungan, milenial matang 3,7%. Itu semakin berat nih kalau lingkungan hidup merangkul para milenial ini, Bung. Nah, jadi yang survei ini juga berbicara, ini penting, Bung. 51,4% responden itu berpendapat bahwa LSM saat ini belum mewakili kepentingan dari masyarakat. 51,4 yang mengatakan sudah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat itu hanya 38,7%. Ini tantangan buat masyarakat sipil, terutama kalangan LSM. Saya kira saya memberikan contoh sehari-hari aja konkret ya, Bung ya, bahwa di IOG ini saya selalu menerapkan anak muda kita rekrut bukan untuk membantu lembaga, membantu kita, tapi untuk jadi pemimpin, Bung. Jadi itu dia, makanya Pak Laude ini kan ikut membantu IOG, ISEL itu karena kita harus menyiapkan mereka menjadi pemimpin, Bung.
bukan hanya sekedar pekerja. Nah, seperti itu. Saya kira semua gerakan masyarakat sipil harus seperti itu, kita melibatkan mereka untuk mereka menjadi calon-calon pemimpin ke depannya. Seperti itu, Bung. Dan ada satu hal, Bung Laude, saya selalu pada mahasiswa saya bilang begini, ini kalau bicara di UI, itu selalu agak sulit untuk mengajak mereka ke public interest space. Oleh sebab itu saya bilang begini, saya bilang yang harus kamu bangun adalah reputasi. Jadi money, saya bilang money, follow the reputation. Saya bilang begitu. Kalau reputasi, Anda nggak akan jadi miskin. Saya bilang. Tapi kalau yang dituju adalah money, Anda bisa jadi miskin. Bisa urusan dengan KPK. Selalu saya bilang begitu di kelas-kelas. Jadi saya kira mungkin ya perlu sosialisasi juga, Bung. Dan sekarang beruntung, Bung, dari teman-teman alumni UI yang muda-muda, itu banyak sekarang yang bekerja di LSM yang fungsional sekarang. Jadi itu nah mudah-mudahan di universitasnya Pak Laude itu harus dirangkul juga lebih banyak. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan terakhir buat Mas Sota. Kalau kita diberikan umur panjang lagi gitu, apa yang Mas Sota masih pengen kerjakan? Oke. Ya, sebetulnya saya ingin mengumpulkan kawan-kawan yuris atau boleh dibilang tokoh-tokoh hukum sekarang yang masih senior-senior kita, ada Marzuki Darusman, Nono Anwar Makarim, Marjono Reksodiputro, Kartini Mulyadi, walaupun mereka udah sepuh, tapi saya kira masih segar cara berpikir mereka, ingatan mereka. Kami ingin berkumpul semuanya yang pro-reform ini untuk betul-betul mendesakkan agenda agar Indonesia menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyat. Terima kasih. Itu closing yang paling bagus. Kita ingin, dan itu mewakili perasaan saya. Kita ingin melihat Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan seluruh rakyat Indonesia. Demikian diskusi saya dengan Mas Ahmad Santosa, seorang pengajar, aktivis lingkungan, aktivis kemanusiaan, dan tentunya adalah salah seorang guru kami di kemitraan. Saksikan selalu UTAS Kemitraan bersama saya, Laude Muhammad Syarif, di channel YouTube Kemitraan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.